أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di majelis lapangan Jumat Legi atau Jumat Manis ini tanpa suatu hal apapun. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari berikut beliau sampai hari kiamat. Jadi mengucapkan jazakumullah khairan pada wawancara. Mas Anas ya, harus seperti ini karena pemuda-pemuda itu harus mulai digerakkan ya. Jadi jangan buat sini lampun, sini terus. Jadi karena harus pemudanya ikut maju, ikut bergerak. Soalnya pemudanya nggak ngapa-ngapain, nanti kesini tuanya, ya mohon maaf Allah pun dipanggil Allah, nanti nggak ada yang bergerak. Jadi bagus ya, alhamdulillah ini sudah namanya pemudanya sudah ikut maju ya Mas Anas ya. Ini masalah sebenarnya berapa mas? Berapa? Masih sangat muda. Insya Allah akan meramaikan tetap ikut meramaikan Masjid Al-Islam ini sampai akhir hayat ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada siang hari ini ya kita sedikit berbahas, masih ada kaitannya dengan khutbah Jumat yang tadi saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk menutup aurat, maka ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk kita menampakkan aurat kepada mereka, yang sering kita sebut dengan mahram. Dan mahram ini itu merupakan salah satu pembahasan yang penting di dalam Islam, karena banyak hukum-hukum masalah halal dan haram yang berkaitan dengan mahram ini, termasuk masalah aurat, masalah nikah, masalah safar, dan yang lainnya. Dan masih banyak dari kita yang masih belum paham apa itu mahram, siapa yang termasuk dengan mahram. Maka dari apa namanya mahram itu dari kata haraman, haraman yuharimu haraman, mahraman artinya yang diharamkan. Kenapa disebutnya diharamkan? Karena mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikah. Dan utamanya adalah surat An-Nisa ayat 23. Di sini Allah menyebutkan hurrimat 'alaikum, diharapkan kepada kalian. Siapa saja? Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wa banatukum, dan seterusnya ada 14 orang. Maka di antara 14 ini yang disebut dengan mahram yang tidak boleh dinikahi, itu nanti dibagi menjadi dua. Ada mahram mu'abbad, ada mahram yang sementara atau
sebelumnya kita perlu bedakan ya antara mahram dan muhrim. Nah, itu sering salah paham, atau sering salah pakai. Wah, maaf, nggak boleh salaman karena saya bukan muhrim. Kan malah sering dipakai itu deh. Padahal itu penggunaan kata yang kurang tepat. Kalau mahram itu orang yang diharamkan, kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Jadi kalau bilang, wah saya bukan muhrim, dia memang bukan. Di Indonesia mau jadi orang muhrim. Kalau mau jadi muhrim, ya bisanya di Saudi sana jadi muhrim atau orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, itu namanya muhrim. Maka yang benar adalah mahram, supaya jelas sebenarnya jangan sampai keliru. Nah, dari mahram tadi dibagi menjadi mahram mu'abbad dan mu'aqqad. Bedanya apa? Mahram mu'abbad itu mahram yang abadi selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai dia meninggal tidak bisa dinikahi. Makanya namanya mu'abbad. Sampai kapanpun itu tidak boleh dinikahi. Nah, kalau mu'aqqad itu adalah yang mahramnya itu hanya dalam waktu tertentu. Jadi dalam waktu itu mungkin nggak bisa dinikahi, tapi ketika mungkin besok atau kedepannya ada kemungkinan untuk dinikahi. Nah, siapa mahram yang mu'abbad yang selama-lamanya? Ini disebutkan dalam surat An-Nisa tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang pertama adalah ibu kalian. Ibu di sini berarti ibu, simbah putri, buyut dan seterusnya. Ini bagi bapak-bapak. Berarti ini bagi yang perempuan, bapak, kakek buyut dan ke atasnya. Maka itu tidak boleh. Dan yang dimaksud ini adalah ibu kandung yang ada hubungan darah. Yang kedua, wa banatukum, dan anak perempuan bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan bagi anak laki-laki. Termasuk cucu laki-laki, cucu perempuan. Kemudian wa akhawatukum, saudara perempuan. Jadi perempuan saudara laki-laki, okay? Saudara kandung, saudara seibu maupun saudara seayah, selama masih ada hubungan darah itu tidak boleh dinikahi. Seayah seibu itu jelas, atau mungkin ayahnya sama, ibunya beda, itu tetap tidak boleh. Atau kebalikannya, ibunya sama tapi ayahnya beda, itu juga tidak boleh. Kalau saudara angkat dan saudara tiri bagaimana? Nanti kita akan bahas. Karena kalau saudara angkat dan saudara tiri, terutama saudara tiri yang tidak ada hubungan darah, itu ada pembahasan tersendiri. Kemudian wa ammatukum, dan bibi perempuan dari ayah. Maksudnya saudara perempuannya ayah, baik Pak Bude ataupun Bule. Ya, saudara-saudaranya ayah itu tidak boleh dinikahi. Tapi ini misalnya pasangannya paman, nah itu boleh. Misalnya saya punya paman, saya punya paman. Nah, pamannya itu punya istri. Nah, dan misalnya pamannya itu meninggal, istrinya itu boleh dinikahi, bukan termasuk mahram. Walaupun mungkin kita bukan di luar adat, di luar adat termasuknya, tapi kalau dalam Islam itu bukan termasuk mahram karena tidak ada hubungan darah. Kemudian wa khalatukum, dan bibi-bibi dari ibu. Jadi kalau ammah itu saudaranya ayah. Kalau khalun kholah itu saudaranya ibu. Maka dua-duanya tidak boleh dinikahi. Kemudian wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki, wa banat
Jadi kalau paman nggak boleh, keponakan juga tidak boleh. Nah, kalau sepupu bagaimana? Nah, kalau sepupu itu tidak termasuk mahram. Nah, ini yang sering keliru soalnya. Nah, yang sering keliru itu biasanya di sepupu ini. Karena dianggap masih satu keluarga, malah dikira sebagai mahram. Padahal kalau sepupu ini sebenarnya bukan mahram. Yang mahram itu hanya keponakan langsung, keponakan kandung dan paman kandung. Itu dari sisi nasab. Kalau kita mau lihat dari mahram berdasarkan darahnya, berdasarkan hubungan kekerabatan, tadi ada 7 ibu itu maksudnya ibu, mbak dan seterusnya. Kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian keponakan dari saudara perempuan, keponakan dari saudara laki-laki. Itu yang tidak boleh dinikahi atau mahram dari segi nasab. Kemudian Allah melanjutkan, setelah dari segi nasab ada dari segi persusuan atau saudara sesusu. Siapa itu? Wa ummahatukum allati arda'nakum, ya, dan ibu yang menyusui kalian. Jadi ibu susu itu juga termasuk mahram. Kapan disebut ibu susu? Itu ketika ibu tersebut itu menyusui bayi sebelum 2 tahun. Jadi umurnya harus sebelum 2 tahun, ya. Dia menyusui setelah 2 tahun atau yang lebih tua, itu mayoritas berpendapat tidak sah, tidak termasuk. Kemudian selanjutnya menyusuinya itu lebih dari 5 kali. Jadi rutin, tidak cuma menyusui sekali, 2 kali, itu belum termasuk ibu susu. Harus lebih dari 5 kali. Nah, kalau sudah menyusui ketika kurang dari 2 tahun dan lebih dari 5 kali, maka termasuk ibu susu. Dan ibu susu itu termasuk mahram. Selain ibu susu tadi, ayah susu, ya. Berarti suaminya ibu yang disusui itu juga termasuk tidak boleh dinikahi. Jadi misalkan ibunya itu menyusui anak perempuan, maka anak perempuannya itu tidak boleh menikah dengan bapak susunya atau suami dari ibu susunya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara sepersusuan, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Jadi yang sama-sama disusui oleh ibu susu yang sama, maka yang tidak boleh dinikahi. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang, kalau ibu susu itu termasuk yang tidak terlalu sering, bukan fenomena yang sering terjadi. Tapi kalau di zaman dahulu dan di beberapa negara maju sekarang, itu banyak wanita-wanita yang karena nggak sibuk kerja, akhirnya menitipkan anaknya kepada ibu susu yang mereka itu menyusuinya. Nah, kalau seperti itu jadi termasuk mahram. Maka kalau misalkan itu harus kita pastikan, kalau kita menyusukan anak kita, harus disusukan kepada ibu susu, itu harus didata ibunya ini punya menyusui siapa saja. Ya. Kenapa? Tadi supaya tidak terjadi hubungan antar mahram. Kan bahaya nanti nikah antar mahram, padahal diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam beberapa hadis ada yang menambahkan termasuk paman dan keponakan susuan, artinya saudaranya ibu susu atau ayah susu. Bahasanya ibu susu, Pak.
paman susuan, ya saudaranya dari ayah ibu susu atau keponakan susuan, anaknya dari saudara sepersusuan. Ini di dalam hadis ini. Nah, kemudian itu yang berdasarkan rabu'ah atau persusuan. Dan yang ketiga, mahram berdasarkan musyawarah atau berdasarkan pernikahan. Jadi ketika kita menikah atau menikahkan anak kita, nanti akan dapat mahram yang baru. Dan begitu menikah, itu mahramnya sudah berlaku walaupun nanti cerai. Siapa mahramnya? Wa ummahatu nisaikum, yaitu ibu dari istri alias mertua. Jadi suami istri itu mertua itu termasuk mahram walaupun nanti sudah bercerai. Jadi misalnya pasangan suami istri itu sudah bercerai, bagus ya. Istrinya itu bukan mahram lagi, mantan istri itu bukan mahram, tapi mantan mertuanya itu termasuk masih mahram. Jadi begitu jadi mertua, selamanya jadi mertua, nggak bisa dinikahi, tetap jadi mahramnya. Wa rabaikum wallati fi hujurikum min nisaikum wallati takhadum bihin, yaitu anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Ini termasuk anak tiri ya. Yang sebelum anak tiri yang termasuk mahram itu kalau mertua itu mahram, berarti menantu juga mahram ya. Jadi misalkan walaupun menantunya sudah cerai dengan anaknya, itu tetap jadi mahramnya. Dan tadi anak perempuan dari istri yang sudah dinikahi. Jadi anak tiri itu juga mahram. Jadi ayah tiri, anak tiri itu mahram. Jadi misalkan ada ada orang punya anak, kemudian dia menikah dengan orang lain yang bukan ibunya, maka anaknya itu yang anak laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah dinikahi suami ayahnya, tapi ibunya sudah tidak boleh menikahi anak yang sudah anak dari suaminya. Jadi anak tiri tidak boleh menikahi orang tua tirinya. Tapi syaratnya allati takhawlu bihin, yang sudah digauli. Jadi untuk mahram yang berdasarkan pernikahan, yaitu tadi mertua dan menantu, ayah tiri dan anak tiri, itu berlaku ketika istrinya sudah digauli. Jadi bukan berdasarkan akad nikah ya. Walaupun sudah akad tapi belum digauli, maka itu belum berlaku. Baru jadi mahram ketika istrinya sudah digauli. Idza dakhaltum bihi, maka ketika belum digauli, Allah berfirman, fa illam takunu dakhaltum bihi fala junaha alaikum, dan jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak berdosa bagimu untuk menikahinya. Artinya kalau misalkan sudah nikah, akad nikah, kemudian belum berhubungan suami istri, qadarullah, kenapa misalnya siangnya nikah, paginya langsung diceraikan, walaupun belum bergaul, belum ada hubungan intim, maka tadi mertua menantu itu belum jadi mahram. Jadi mahram ketika sudah berhubungan tadi. Nah, itulah mahram-mahram yang Allah katakan mu'abbad ya, yang tidak akan berubah. Begitu jadi mahram, maka akan jadi mahram selama-lamanya.
mu'aqqad, yaitu mahram yang sementara. Artinya apa? Di sini haram dinikahi untuk sementara waktu. Maka nanti perlakuannya beda nih antara mahram yang mu'aqqad dan mu'aqqad. Ketika kita berhadapan dengan orang yang mahram mu'aqqad, maka kita ada beberapa keringanan hukuman. Misalnya untuk yang safar itu ya, menemani safar, boleh menampakkan aurat yang wajar seperti rambut, tangan, kaki, ya, boleh berpegangan tangan, bersalaman, ya, ada keringanan-keringanan seperti itu. Sedangkan kalau mahram mu'aqqad ini sejatinya itu bukan mahram, cuma karena ada hubungan atau ada ketentuan-ketentuan tertentu sehingga tidak bisa dinikahi. Maka dengan mahram mu'aqqad ini itu tetap tidak boleh menampakkan aurat, tidak boleh berduaan, tidak boleh berkhawat, tidak boleh salaman, tidak boleh beragama. Siapa mahram mu'aqqad ini? Nah, di sini Allah katakan yang di bagian terakhir, wa halailu abnaikum allati min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Berarti tidak boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus, alias menikahi ipar. Jadi ipar itu bukan mahram, ya, ipar itu bukan mahram, tapi tetap tidak boleh dinikahi. Ini beda Pak, paham nih bedanya antara mahram mu'aqqad dan mu'aqqad itu. Kalau mu'aqqad itu benar-benar bukan mahram, berlaku hukum dalam Islam tentang bukan mahram. Berlaku di Islam tentang mahram, di mana boleh menampakkan aurat, boleh menemani safar dan yang lain-lainnya. Tapi kalau mahram yang mu'aqqad itu aslinya dia bukan mahram, maka tidak berlaku hukum mahram kepada mahram mu'aqqad walaupun namanya mahram, karena sejatinya dia itu bukan mahram, tapi karena kondisi tertentu tidak bisa dinikahi. Jadi nggak boleh nih, kalau kepada mahram mu'aqqad nggak boleh menemani safar, nggak boleh salaman, nggak boleh berduaan, nggak boleh menampakkan aurat. Dan yang pertama adalah kepada iparnya. Jadi tidak boleh ya, suami kok sama iparnya pelukan, itu tidak boleh. Cuma cipika-cipiki, cium tangan, ya di rumah sendirian itu haram. Kalau suami ingatkan ya, ipar itu adalah mau. Kalau berdekatan mesti akan merusak hubungan suami istri. Tapi tetap ketika sudah menikahi perempuan, kita tidak boleh menikahi saudaranya selama istri kita masih hidup. Tapi kalau istrinya sudah meninggal, boleh nggak menikahi saudaranya? Boleh. Jadi batasannya hanya ketika istrinya masih hidup. Tapi kalau istrinya sudah meninggal atau dicerai, misalnya kita nikah sama A, punya saudara B. Ketika kita masih nikah sama A, nggak boleh nikah sama B. Tapi kalau A-nya sudah meninggal atau dicerai, boleh menikah sama si B tadi. Kemudian yang kedua adalah bibinya istri. Bibinya istri juga boleh juga ya. Kalau punya istri ada bibi, itu selama istrinya masih dinikahi, maka bibinya termasuk haram, tidak boleh dinikahi. Yang ketiga,
Kemudian wanita yang di dalam masa iddah. Jadi kalau setelah wanita itu ditinggal suaminya atau dicerai suaminya, ada masa iddah atau masa tunggu. Kalau dicerai, iddahnya salah satu atau 3 kali suci. 3 kali suci dari haid. Jadi dicerai, kemudian setelah cerai haid suci, haid suci, haid suci. 3 kali haid, 3 kali suci, baru jatuh masa iddahnya. Kalau yang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian tidak boleh juga laki-laki yang sudah punya 4 istri. Jadi kalau sudah punya 4 istri, itu nggak boleh nambah istri yang ke-5. Makanya model dari ada dulu Syekh Muji itu, jadi istrinya sampai 7 atau berapa. Kemudian kalau istri yang ada punya istri lebih dari 4, itu tidak boleh, nikahnya tidak sah. Maka kalau ada yang punya istri yang lebih dari 4, maka 5 ke atas itu hitungannya zina. Kalau misalkan mau nikah lagi, ya istrinya ada yang dicerai 1, kemudian nikah lagi, itu apa-apa. Kemudian yang kelima, mantan istri yang ditalak 3. Jadi kan kalau talak itu ada 3 kali, talak pertama bisa rujuk, talak kedua bisa rujuk, talak ketiga. Ketika sudah talak 3, itu istrinya itu haram dinikahi, nggak boleh dinikahi lagi sampai dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami yang baru itu menceraikan atau meninggal. Jadi misalkan ini punya istri, sudah ditalak 3, maka boleh dinikahi ketika istrinya itu dia yang menikah lagi, ya kemudian setelah menikah lagi dia dicerai atau suaminya meninggal, baru boleh balik lagi. Kemudian yang keenam, wanita musyrik, ya itu nggak boleh. Yang wanita Hindu, Buddha, Konghucu itu haram dinikahi sampai dia masuk Islam. Kalau menurut kita bagaimana orang Nasrani dan orang Yahudi? Kalau sama orang Nasrani dan Yahudi itu boleh. Syaratnya yang pertama itu orang ahli kitab yang taat. Kalau cuma bahasanya KTP Nasrani tapi kelakuannya kayak orang ateis atau orang yang tidak punya agama, itu termasuk orang musyrik juga. Yang kedua, orang ahli kitab itu harus masih gadis, wanitanya masih gadis. Kalau saya sudah berhubungan badan dengan orang lain, tetap tidak boleh. Kalau wanita boleh nggak menikahi laki-laki ahli kitab? Maka jawabannya haram. Jadi kalau laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab, tapi wanita itu tidak boleh menikahi laki-laki Kristen, laki-laki Yahudi. Kenapa? Karena biasanya suami istri itu ikut agama suaminya. Kalau laki-laki Muslim menikah dengan wanita Kristen, ya walaupun nggak semua kasus gitu, tapi biasanya wanita Kristennya ikut masuk Islam. Tapi kalau laki-laki Muslim, wanita Muslim menikah dengan laki-laki Kristen, aku yakin hampir 99% hasilnya wanitanya yang murtad jadi agama Kristen. Itu salah satu hikmah kenapa hanya laki-laki yang boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Nah, jawab rahimani wa rahimakumullah, tadi ada mahram-mahram yang sudah disebutkan dalam Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan Rasulullah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Nah, kenapa mahram ini penting? Ya, kenapa kita perlu tahu siapa yang menjadi mahram kita? Karena ada beberapa aturan dalam Islam
yang terkait dengan mahram. Dan kalau ini dilakukan dengan yang non mahram, itu dapat dosa besar. Contohnya apa? Yang pertama, masalah safar, berpergian jauh. Yang disebut dengan safar itu adalah berpergian yang sampai menyiapkan bekal, toto-toto ganti baju, nyiapin makanan, nyiapin tas barang-barang, nah itu disebut safar. Maka wanita itu dilarang safar tanpa mahram. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar selama 1 hari 1 malam tanpa mahram. Jadi kalau jalan jauh yang sampai menginap lebih dari 1 hari 24 jam itu harus pakai mahram. Kemanapun itu dan dalam urusan apapun, mau urusan kerja, urusan berobat, urusan ibadah, urusan jalan-jalan, apalagi apapun itu, ketika perginya lebih dari 1 hari wajib bersama mahramnya. Mahramnya siapa? Ya tadi laki apa? Ayah, saudara, anak, paman, atau keponakan dan yang lainnya. Kalau tidak ada mahram bagaimana? Berarti bukan termasuk orang yang beriman. Karena Allah katakan wanita yang beriman. Berarti kalau tidak melakukan bukan termasuk orang beriman. Jelas tidak boleh. Nah, ini tidak ada kata-kata kata-kata kiasan, tidak eksplisit, langsung jelas bahwa tidak halal, tidak boleh ya bagi wanita untuk safar lebih dari 1 hari tanpa mahram. Nah, untuk haji umroh, nah haji umroh kan berarti ada temennya kan, mahram perempuan yang lain. Nah itu insya Allah masih bisa juga. Jadi misalnya 2 atau 3 perempuan bersama-sama, itu ada yang mengatakan masih bisa, maka masih ada keringanan. Kalau untuk haji umroh, yang diusahakan ada mahram, mahram langsungnya ya, mahram tadi tetap mahram yang mana. Makanya ketika mau haji itu ada program mahram. Jadi saya sudah datang haji, sudah fix, itu bisa narik orang untuk menjadi mahramnya. Terutama untuk perempuan-perempuan yang ibu-ibu, ya, apalagi yang masih muda-muda gitu ya, itu bisa seperti itu. Ya masih ada perbedaan pendapat di dalam haji dan umroh itu. Jadi ada yang bilang, ada yang berpendapat ya karena dia rame maka masih bisa dimakan dan darurat juga. Tapi ada yang mengatakan ya nggak boleh, walaupun untuk haji dan umroh juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, hukum khalwat. Ketika Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwat berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahramnya. Jadi nggak boleh berduaan dengan 2 orang tanpa ada mahram. Termasuk di antaranya tadi ipar, sepupu, dan yang sering. Biasanya yang sering itu ipar, sepupu, teman kerja, dan ini. Misalnya kerja di kantor, dapat tugas keluar kota sama non mahram, ini bahaya banget. Ya, apalagi yang kerja di kantor itu, nah ini bapak ada si putra putrinya kerja di pabrik, kerja di kantoran, itu pun diingatkan kalau misalnya lagi tugas sama kantor, tugas di kantor, jangan sampai kalau bepergian dengan teman kerja yang lawan jenis. Haram. Fitnahnya besar sekali. Bayar keluar kota, nanti di hotel berduaan, gak ada siapa-siapa, gak ada kenalannya, gak ada saudaranya, isinya maksiat semua nanti. Kemudian masalah berjabat tangan juga sama. Tidak boleh berjabat tangan, bersalaman
lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, alias yang bukan mahram. Jadi salaman sama siapa? Misalnya sama ibu, sama saudara, sama anak. Gak boleh salaman sama sepupu itu berharap, salaman sama ipar, gak boleh, sama tetangga apalagi. Itu tidak boleh. Kecuali kalau sama yang kalau saya sudah tua, saya ibu sama sepuh atau mbah yang sama sepuh, maka itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau sama mbah yang sepuh itu kan sudah tidak ada nafsunya, maksudnya terutama yang perempuan, nggak bahasa laki-laki, bahasa sama itu nggak nafsu. Itu maka itu insya Allah ada yang berpendapat masih boleh. Tapi kalau ada beberapa ulama yang lain mengatakan kalau untuk amannya lebih baik tidak nyari selamatnya. Dan yang kemudian yang keempat, masalah menutup aurat. Maka wanita dan laki-laki itu tidak boleh menampakkan aurat kepada yang bukan mahram, termasuk yang mahram apa tadi. Maka nggak boleh kita itu menampakkan aurat kepada ipar, pada sepupu, nggak boleh. Kepada istri paman, kepada suami bibi, nah itu juga nggak boleh. Nah, aurat ini apa yang boleh ditampakkan kepada mahram? Maka pendapat yang paling kuat adalah aurat yang sewajarnya, yang maksimal adalah anggota tubuh, yaitu kepala, tangan sampai situ, kemudian kaki, yang wajar-wajar saja sampai situ. Tapi kalau yang selain itu, maka hanya boleh ditampakkan kepada suami, atau misalnya kepada orang yang dalam kondisi darurat. Kalau kondisi darurat itu pengecualian. Tapi kalau dalam kondisi normal, misalnya mohon maaf seperti paha, perut, bagian dada, ini hanya boleh ditampakkan kepada suami. Kalau laki-laki, ya berarti dari pusat sampai lutut itu hanya kepada istri. Nah, sebenarnya kalau menampakkan aurat ini lebih banyak kepada wanita. Jadi kalau wanita, kalau misalnya sama non-mahram itu ada beda. Nanti kalau sama yang mahram, tadi lebih sedikit lagi sama yang suami, sama yang kepada suami, nah itu bebas, tidak ada aurat. Tapi kalau laki-laki itu auratnya sama semua, mau sama mahram, sama non-mahram itu sama, dari pusat sampai lutut. Maka kalau di rumah itu tidak boleh, mohon maaf ya, memakai celana pendek di depan anaknya atau di depan ayah itu tidak diperbolehkan. Model celana pendek yang cuma sampai paha itu ya, itu tidak boleh. Hanya boleh di depan istri. Kalau misalnya dada, bukan aurat ya, kalau dada ya, dada, betis itu kalau bagi laki-laki itu bukan aurat. Jadi mau yang misalnya maaf yang mau kaosan, kaos oblong atau lepas kaos selama masih menutup pusat sampai lutut itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah antara pusat sama lutut itu hanya milik suami istri saja. Jamaah mukminin warahmatullah. Nah, untuk yang aurat ini, maka ketika tadi kan umumnya tadi harus ditutup, ya, kecuali memang ada urusan atau keadaan darurat yang tidak bisa harus dibuka. Contohnya kalau misalnya mau diperiksa dokter, ya mau operasi, itu kan mau tidak mau harus dibuka. Tapi walaupun seperti itu, ya usahakan kalau saya harus membuka aurat, minimalnya kita buka di hadapan orang yang sama jenis. Maksudnya kalau yang perempuan, ya kalau
kalau misalnya mohon maaf harus periksa bagian dada, harus periksa bagian perut atau bagian paha, ya coba cari dokter yang perempuan, dokter kandungan misalnya, masalah kandungan, ya masalah kanker payudara dan yang lainnya, coba cari yang perempuan. Ya laki-laki juga sama, ini mohon maaf masalah bagian penyakit kelamin, ya atau misalnya bisulnya di posisi yang di bagian tengah, ya coba cari dokter yang laki-laki. Atau misalkan selain dokter ya perawat misalnya, ya perawat kan misalnya harus merawat ganti perban, itu kan tetap harus terbuka. Nah, kalau seperti itu ya ada rukhsah karena kan dalam kondisi darurat, mau tidak mau harus dibuka. Tapi selain itu tetap harus ditutup. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo itu adalah beberapa mahram. Jadi orang-orang yang diharamkan kepada kita untuk dinikahi, yang boleh bagi kita ya untuk safar dengannya, untuk berjabat tangan, untuk membuka sebagian aurat kita kepada mereka. Tapi maka selain dari mahram tadi, kita harus berhati-hati. Jangan menampakkan aurat, ya, tidak boleh bersalaman, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh bersafar bersama. Yang terutama yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh orang-orang Islam sekarang adalah mengenai ipar, yang sering sama sepupu. Itu yang sering, yang padahal itu bukan mahram, tapi sering dianggap sebagai mahram. Maka dengan kita mengetahui siapa yang mahram, siapa yang bukan, maka itu bisa menjadi dasar bagi kita agar kita tahu ya, siapa sih yang boleh tadi masalah Allah dan sebagainya, siapa yang tidak boleh. Jamaah imani wa rahmatullah, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, sebelum saya tutup tambahan tadi masalah anak angkat dan saudara angkat dan saudara tiri. Kalau anak angkat dan saudara angkat itu hukumnya bukan mahram. Jadi kalau kita punya anak asuh, anak angkat itu bukan mahram. Jadi nggak boleh anak angkat salaman sama ibu angkatnya, atau kita salaman dengan saudara angkat, itu tidak boleh. Karena Rasulullah Allah dengan jelas, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidak menjadikan anak-anak angkat mereka sebagai anak kandung. Dan jika qaulukum bi afwahikum, itu hanya perkataan dengan mulut-mulut kalian, wallahu yaqulul haq, dan Allah itu mengatakan yang hak. Maka kita tidak boleh menjadikan anak-anak kita seperti anak kandung. Maka anak-anak itu tidak bisa dapat warisan dan bukan termasuk mahram. Dan ini Nabi yang mencontohkan. Maka kita ada Nabi itu menikahi mantan istri anak angkatnya. Kan kalau dari hukum mahram tadi, istrinya anak alias menantu itu kan haram untuk dinikahi walaupun sudah bercerai. Tapi sini Rasulullah menikahi mantan istri anak angkatnya, yaitu Zainab, yang mantan istri dari Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat Nabi. Maka dengan pernikahan Nabi dengan Zainab, ini Allah menyampaikan kepada orang Quraisy pada saat itu dan kepada kita di zaman sekarang bahwa tidak boleh menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Jadi ini penting. Makanya orang tua angkat itu tidak boleh menyembunyikan bahwa dia itu anak angkat. Nah, mohon maaf, saya soalnya kepikiran ini karena kemarin baru nonton sinetron. Bukan saya nonton, yaitu senangnya adik yang autis itu hiburannya TV. Nah, salah satu favoritnya itu nonton sinetron SCTV. Nah kan anak adiknya nonton kan mau nggak mau buat dengar gitu kan ya. Nah itu kan ada cerita gimana kan, dan ini nggak cuma sekali dua kali, seringkali
diberitahukan, disembunyikan. Ini tidak perlu dalam Islam. Anak-anak itu harus tahu kalau dia itu bukan anak kandung. Kenapa? Karena begitu dia balik, nanti ada batasan-batasannya. Kan itu jelas, anak-anak itu bukan mahram. Berarti nggak boleh melihat aurat ibu akadnya, nggak boleh melihat aurat saudara akadnya, nggak boleh salaman, nggak boleh berduaan. Makanya kalau dirahasiakan, berarti akan muncul banyak kemaksiatan. Makanya begitu balik harus dikasih tahu, Mas, ini dek, ini anak akad, berarti ada batasan-batasan yang harus ditetapkan. Berarti nggak boleh melihat rambut, ya, nggak boleh salaman, nggak boleh khawat, nggak boleh yang lain-lainnya. Termasuk bagi anak akad itu juga tidak dapat warisan, karena warisan itu hanya kepada orang yang memiliki hubungan darah saja. Nah, kalau saudara tiri bagaimana? Kalau anak tiri, orang tua tiri jelas itu mahram. Nah, kalau saudara tiri itu ada dua. Kalau misalnya tadi masih seayah atau seibu, jadi misalkan ini ada dua orang, yang bapak itu bawa anaknya, kemudian nikah sama perempuan, kemudian punya anak lagi. Maka tadi anak laki-laki dan perempuan ini itu nggak boleh nikah karena satu ibu atau satu ayah. Tapi kalau misalkan beda ayah dan beda ibu, misalkan ada bapak punya anak laki-laki, ada ibu punya anak perempuan, kemudian bapak ibunya nikah, maka anaknya yang anak laki-laki dan perempuannya ini bukan mahram. Bahkan anak perempuan ini boleh nikah. Jadi orang tuanya nikah, anaknya juga nikah, itu mahram. Dalam Islam boleh, karena tidak ada hubungan darah. Jadi ini bapak laki-laki, anak laki-laki, ibu sama anak perempuan, bapak nikah sama ibunya, anaknya nikah sama anaknya, boleh dalam Islam, tidak apa-apa. Dan ada seperti itu ada. Ya. Jadi ini misalnya mau di mahram mau biar mahram sekalian, dinikahi sekalian saja. Dinikahkan sekalian sudah jadi mahram semuanya. Jadi makanya tadi ketika saya tadi ada dua orang yang menikah, kemudian masing-masing punya anak, maka anaknya itu bukan mahram. Jadi pernikahan dia itu tidak otomatis menjadikan anaknya sebagai mahram. Maka tadi boleh nikah, jadi orang tuanya nikah, anaknya itu juga boleh. Nah, jawab Imam Rahimahullah dalam tambahan mengenai mahram untuk saudara angkat, ya anak angkat dan saudara tiri. Maka semoga materi kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengetahui mana yang mahram, mana yang boleh untuk menampakkan aurat, boleh bersama dan yang lain-lain, dan mana yang bukan mahram yang kita harus benar-benar menjaga diri, ya bahkan jangankan menyentuh, melihat saja tidak boleh. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan yang terlebih dahulu. Tanya tak masalah aurat itu, ada yang mengatakan kok buka kudung karena sudah tua. Makanya apakah ada dalil yang menerangkan apakah sampai usia berapa dikatakan boleh membuka kudung, padahal kalau lihat di televisi itu
Mungkin menurut dia tidak menarik, ya. Bagi orang lain itu dia menarik. Maka kita kembali kepada aturan yang objektif, yaitu aturan Allah Ta'ala. Ketika Allah tidak menyebutkan umur, berarti tetap harus menutup aurat. Nah, cuma tadi untuk menampakkan auratnya, ini berarti menampakkan kepada mahramnya. Jadi nggak boleh di luar dikatakan aurat itu tidak boleh. Tidak ada batasan umur bagi perempuan untuk memakai jilbab, sama tidak ada batasan umur bagi laki-laki untuk memakai celana panjang. Jadi nggak boleh juga laki-laki sudah tua kemudian memakai celana yang pendek, itu sudah tidak boleh. Tetap tua atau muda, selama nafasnya masih ada harus menutup aurat. Karena soal menariknya tadi menariknya subjektif ya. Mbah-mbah, mungkin saya tidak menarik, tapi mbah-mbah yang lain, ya bahkan yang lain, tetap tertarik juga. Subjektif. Ini balik. Oh, ada yang lain? Enggak, Pak? Masih kaitan dengan pernikahan. Sebelum pernikahan ternyata agama berbeda. Jadi dia yang agama Islam ternyata masuk Islam. Tapi setelah nikah itu kadang kegiatannya berkaitan kembali semula. Itu punya gimana? Misalnya ada dua pasangan, laki-lakinya masuk Islam, dia nikah. Kemudian, nah setelah nikah, kalau misalnya laki-lakinya itu tidak beribadah misalkan, tapi masih mengaku sebagai Islam. Nah, misalkan masih mengaku sebagai Islam, nikahnya tetap sah. Ya. Kalau masih saya itu Islam, cuma malas sholat, cuma malas ngaji, tapi tetap Islam, nikahnya masih sah. Tapi kalau misalkan setelah nikah, kemudian suaminya murtad kembali, itu nikahnya langsung batal. Tidak perlu tidak perlu cerai, tidak perlu talak, tidak perlu huruf, secara hukum langsung batal. Secara syariah, secara hukum kan harus lurus dulu. Dan kalau secara syariah, begitu laki-lakinya itu murtad antara saya keluar dari Islam, saya murtad dari agama Islam, detik itu juga pernikahannya batal. Jadi kalau misalnya laki-lakinya sudah murtad, kemudian wanitanya itu tetap tinggal bersama, tetap berhubungan dengan suami yang sudah kafir, itu berarti bukan nikah tapi zina. Jadi kalau misalnya laki-lakinya murtad, langsung keluar, ya, kembali ke rumah orang tuanya, tidak boleh tetap tinggal bersama. Karena secara Islam sudah ada suami istri. Tapi kalau misalnya cuma nggak beribadah, bukan cuma nih, itu cuma tetap nggak boleh juga. Maksudnya kalau tidak beribadah tapi tetap mengaku sebagai Muslim, saya itu Muslim, cuma kalau sholat tetap malas. Itulah semua Muslim banyak seperti itu juga nih. Kalau itu berarti nikahnya tetap sah, tidak batal. Itu gimana? Paham bedanya? Yang penting statusnya saja. Selama dia masih Muslim, masih nikah. Tapi begitu murtad, yang laki-laki ini, kalau perempuannya murtad, masih suami istri. Karena laki-laki boleh menikahi perempuan Islamnya. Tapi kalau suaminya yang murtad, begitu dia murtad, detik itu juga pernikahannya batal. Tentu lagi. Buat ibu-ibu, dia mau tanya, penasaran soal nikah? Boleh. Bapak lagi? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, atau misalkan penasaran tapi malu-malu, WA di Pak Hadi, yang WA-nya nama saya di Sosiin, tolong dibagi isolasi hal seperti ini, monggo. Misalnya untuk langsung malu, apa itu ditulis kertas itu, mungkin disampaikan itu tidak apa-apa. Jadi kalau sudah tidak ada, saya cuma akan sampai di sini. Jika ada salah kata dari saya sendiri, dan saya mohon sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila terjadi hidayah, wal hidayah, nur wallahi yasma'ul khairat. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu saya kembali kepada pembaca. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.